Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Master Sultan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTBK bidang studi bahasa Inggris. Ada 3 soal yang nanti kita akan bahas, tapi sebelum kita membahas soal, kita perlu tahu soal macam apa itu. Nah, pada soal UTBK itu ada banyak sekali beragam soal yang pada intinya soal tersebut adalah soal bacaan. Bisa berupa teks analitis, bisa berupa teks hortatory, ataupun teks recon dan sebagainya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Disajikan sebuah teks, yaitu analytical exposition, di mana tujuannya adalah persuade of the readers, jadi mengajak atau membujuk daripada pembaca untuk mengikuti jalan cerita, untuk mau belajar dan juga bisa mempraktekkan apa intisari atau isi daripada teks tersebut. Nah, judul teksnya adalah Why Exercise is Important. Mengapa olahraga atau latihan itu penting. Nah, teks analytical ini terdiri dari tesis, argumentatif, dan yang terakhir adalah conclusion. Ini adalah tesisnya di paragraf pertama di sini, bahwa para ahli mengatakan bahwa olahraga itu mempunyai peranan yang baik sekali untuk tubuh kita. Nah, pada paragraf selanjutnya bisa kita lihat di sini ada 2 hal keutamaan atau manfaat daripada olahraga. Yang pertama adalah bisa membuat tubuh kita sehat. Apabila tubuh kita sehat, maka ini di sini ada reducing body weight. Akibatnya maka akan bisa mengurangi berat badan, akan membuat badan kita segar, dan sebagainya. Juga terhindar dari stres, dan kita bisa meningkatkan pola tidur kita, dan bisa juga mengurangi risiko penyakit jantung, penyakit diabetes, dan penyakit kanker. Untuk yang selanjutnya adalah manfaat secara fisik yang bisa kita rasakan, yaitu mental kita bisa sehat, di samping tubuh kita segar ya, kita bisa merasa refresh, merasa gembira, bisa meningkatkan kualitas hidup kita, dan harapan-harapan kita, jadi seperti itu. Itu manfaat olahraga. Jadi di paragraf ini ada 2 hal yang bisa kita tarik kesimpulan, yaitu olahraga bisa memberikan manfaat secara physically, dan secara mentally atau mental. Yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah, bagaimana kalau kita sedang sibuk? Ya, pada saat kita sedang sibuk, apakah kita bisa melakukan olahraga atau membuat badan kita sehat? Nah, ternyata bisa tuh. Kalau kita sibuk di sini dijelaskan bahwa dengan berjalan ke kantor, berjalan ke tempat belanja misalnya, atau menaiki tangga daripada lift gitu ya, itu bisa menyebabkan kita tubuh kita bergerak, dan itu bisa dikatakan sebagai olahraga atau latihan. Nah, jadi untuk kesemuanya adalah olahraga itu tidak sulit ya untuk kita lakukan. Jadi sedikit olahraga itu bisa membuat badan kita sehat, membuat kita merasa lebih baik. Jadi seperti itu. Nah, untuk soal yang pertama adalah what is the main idea of the passage? Nah, kalau ada soal main idea, point atau main point, main idea, ide pokok itu ada dalam setiap paragraf. Nah, kalau kalian mendapatkan soal seperti ini tidak dijelaskan paragraf-paragrafnya, sehingga kita tidak bisa menuju ke paragraf tersebut, maka kalian tidak perlu gundah dan khawatir. Langsung saja kalian lihat di paragraf pertama awal muncul daripada bacaan tersebut. Nah, di sini yang paling tepat jawabannya adalah di sini sudah ada ya. Kalau saya kembalikan lagi, yaitu exercise has great role in making our body health. Nah, ini jawabannya. Exercise Nah, ini. Exercise is one way for making our body healthy. Nah, ini dikecoh, barangkali tidak ada, loh kok di sini kok tidak ada kata rule ya, dan sebagainya. Nah, jangan
risau kalian harus bisa menyepadankan atau menyamakan di sini. Jadi penulis menuliskan di sini adalah exercise is one way for making our body healthy. Jadi olahraga itu adalah satu cara untuk membuat badan kita menjadi sehat, menjadi lebih sehat. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang A, exercise can help reducing body weight and making our body fitter. Olahraga itu dapat membantu mengurangi berat badan tubuh kita dan juga lebih sehat. Padahal kan ada dua ya, manfaat olahraga, berarti salah. Yang kedua, memberikan efek yang bagus untuk secara mental, berarti salah juga karena tidak hanya mental, fisik pun kita dapat di situ. Nah, exercise can be done in simple way, dapat dilakukan dengan cara yang simple, kurang tepat. Jika kita sibuk, kita tidak dapat melakukan olahraga, juga tidak tepat lagi. Oke. Untuk soal selanjutnya adalah from the passage we can conclude that exercise has some advantages such as, nah, ada kata-kata advantages di sini. Kalau bisa saya coba lagi di sini, saya buka di paragraf selanjutnya, paragraf kedua ya. Nah, di sini sudah jelas mengatakan bahwa olahraga itu mempunyai dua advantages atau manfaat secara fisik dan yang kedua secara mental. Nah, di sini bisa kita langsung menuju ke jawaban. Nah, jawabannya adalah yang E. Both physic and mental can be healthy if we do exercise. Jadi antara kedua fisik dan mental itu bisa menjadi sehat jika kita melakukan olahraga. Untuk yang lainnya adalah salah. Kita sudah tahu ada dua manfaat, maka langsung saja dipilih fisik and mental. Kalau yang jawaban A, B, C, dan D itu hanya menyebutkan satu manfaat saja. Oke, untuk selanjutnya adalah nah ini, doing exercise is difficult in a busy life, but a little exercise will help us feel better. The underlined word can be replaced by, melakukan olahraga itu sulit di kehidupan yang sibuk, serba sibuk ini, tetapi sedikit olahraga, sedikit gerakan itu akan bisa membantu kita merasa lebih baik. Nah, kata yang digaris bawah can be replaced, atau kalau ada kata-kata can be dapat diganti dengan, ini maksudnya adalah sinonim atau the same word atau kata yang sama. Ada beberapa kata yang munculnya untuk menjawab pertanyaan ini bisa kita kategorikan sebagai sinonim. Sinonim untuk difficult itu yang jelas, yang enjoyable ini menyenangkan, salah. Easy ini mudah, salah juga. Not complicated, tidak sulit, itu juga salah. Unhappy, tidak gembira, itu salah. Yang paling tepat adalah troublesome, sama sinonimnya dengan difficult. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sekian untuk pembahasan soal UTBK. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.